Halo rekan ASN dimanapun kalian berada, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita masuk kembali lagi ke pembahasan berikutnya. Jika pada video sebelumnya kita membahas terkait SKP jabatan pimpinan tinggi secara manual, dan memang saya sarankan kepada teman-teman untuk mengisi SKP dimulai dari SKP manual dahulu, karena di situ nanti teman-teman buat SKP untuk tahunannya ya. Nah, tapi kita langsung menuju kepada SKP JPT yang diinput secara digital ya. Kalau tadi teman-teman sudah buat secara manual, teman-teman kemudian bisa isi inputannya ke dalam aplikasi kinerja. Nah, di sini teman-teman, kalau bahan yang teman-teman butuhkan untuk pengisian SKP jabatan pimpinan tinggi ke dalam e-kinerja yaitu dokumen perjanjian kinerja. Apabila tiada, maka teman-teman bisa buat ya. Kali tutorial saya sebelumnya sudah saya lengkapi dengan format dan juga contohnya beserta beberapa referensi. Jadi teman-teman bisa telaah, kalau instansinya belum ada perjanjian kinerja, bisa lihat perjanjian kinerja. Nah, bagaimana cara login ke kinerja? Sudah pasti teman-teman butuh yang namanya NIP ya, dan juga password. Jadi password dan NIP-nya pasti memakai teman-teman punya user MySAPK. Tetapi dalam penggunaan e-kinerja di sini dikatakan bahwa teman-teman harus terlebih dahulu membuat e-kinerja jabatan pimpinan tinggi sebagaimana ada di manualnya. Di sini teman-teman, di landingnya tadi saya sudah lewati landing page-nya, saya sudah masuk langsung ke kinerjanya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau lupa password MySAPK bisa pakai fitur reset. Nah, inilah kalau teman-teman kemarin tidak pemutakhiran data mandiri sendiri atau pakai email sendiri, maka akan sulit. Jikalau teman-teman sudah pemutakhiran data mandiri pakai email sendiri, ketika teman-teman ingin reset, dia akan terkirim ke email teman-teman sendiri. Nah, kita kembali lagi ke bahan yang dibutuhkan, yaitu perjanjian kinerja. Yang kita butuhkan dari perjanjian kinerja bukan lembar pertamanya, tetapi yang kita butuhkan adalah lampirannya ya, yang di situ ada isinya sasaran strategis, indikator. Nah, jadi teman-teman, ada berbagai macam dan bentuk dari perjanjian kinerja yang disepakati oleh masing-masing instansi, tetapi butir informasi yang kita butuhkan hanyalah sasaran strategis dan indikator kinerja, karena yang ingin kita buat adalah SKP jabatan pimpinan tinggi. Nah, kita kembali ke kinerjanya. Nah, fitur yang tadi buku panduannya saya klik di sini ya teman-teman, maka dia akan menuju ke knowledge base BKN. Jadi kalau teman-teman mengalami kesulitan, membutuhkan petunjuk, bisa masuk ke sini ya. Ini portal resmi ya dari BKN untuk berbagai panduan di dalamnya. Nah, hal pertama yang teman-teman perlu lakukan apabila teman-teman menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi adalah memastikan bahwa data klaimnya nih, di sini beliau sudah terklaim sebagai pimpinan pada unit kerja ya. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke SKP, tambah SKP. Kita kan ingin buat SKP tahun 2023 ya. Jadi tambah SKP, periode awalnya sudah pasti 01/01/2023. Periode akhirnya pasti 31/12/2023. Pendekatannya kita pakai kuantitatif ya. Kemudian oke. Nah, ini kan masih berstatus draft ya. Jadi kita tambah saja isinya dengan mengklik detail SKP. Nah, setelah sudah masuk ke detail SKP,
Jangan lupa dimuat ulang semua dulu supaya pastikan aman. Tambah rencana hasil kerja. Nah, klasifikasi organisasi terdapat pada organisasi dinas kelautan ya utama. Nah, ini paling enak teman-teman, kita buka samping-samping saja ya. Perjanjian kinerjanya di samping, ini di samping. Rencana hasil kerjanya tinggal kita masukkan sasaran strategis pertama ya, kita salin Ctrl V, penugasan dari gubernur contoh. Oke, nah tambah saja dulu semuanya ya, semua sasaran strategisnya kita masukkannya teman-teman, salin utama. Oke, gubernur. Oke, ini kita masukkan lagi ya. Masuk 3, 4 lagi, 4, ya penugasan dari ya dimasukkan, tambah lagi 5, utama ya teman-teman, ingat iya. Nah, tambah lagi R1 6 ya. Oke, setelah itu teman-teman tambah indikator untuk masing-masing sasaran strategis ya, tinggal diambil. Ini kan rencana hasil kerja adalah sasaran strategis, sedangkan indikator kinerja individu untuk SKPJPT adalah indikator kinerja untuk instansi tersebut. Nah, jadi tinggal ditambahkan, tambah indikatornya. Targetnya diambil dari sini, langsung tambah satuannya ya. Perspektifnya sudah pasti penerima layanan karena meningkatnya produksi perikanan. Oke, kita tambah indikator lagi, masih sama. Oke, iya, meningkatnya kualitas mutu produk kelautan perikanan berdaya saing, angka konsumsi ikan tambah, tinggal masuk 65,61 kilogram kapita per tahun. Ini perspektifnya.
penerima layanan. Oke, presentasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, ya. Oke, 88,90%. Ya, ini ada berbicara tentang peraturan, ya. Berarti kita bisa juga jadikan ini proses bisnis, ya. Oke. Meningkatnya luas kawasan konservasi yang dikelola. Dan penerima layanan juga. Oke. Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan terhadap PDRB. Karena ada kata PDRB, berarti ini berbicara tentang keuangan, ya teman-teman. Pendapatan asli daerah, ya. Kita salah, ya. Oke. Koma 75%. Oke, nilai kinerja reformasi birokrasi, kita bilang saja ini untuk internal karena ini mencakup semuanya termasuk pegawai, ya. Oke, ya, jadi sudah masuk, ya teman-teman. Nah, kalau sudah masuk, teman-teman tinggal tambahkan dukungan sumber daya, ya. Dukungan sumber daya seperti biasa, berarti sumber daya manusia berupa SDM aparatur di lingkungan SKPD. Perlengkapan dan peralatan kerja sesuai dengan standar pelayanan minimum. Sesuai dengan kriteria, ya. Oh, tidak usah dikasih nomornya teman-teman, karena sudah masuk langsung. Oke, skema pertanggungjawaban, laporan rutin kinerja unit kerja, eselon 3 mandiri dan unit kerja di bawahnya. Kinerja, program dan kegiatan
triwulan dan semester. Tuh lagi SKPD. Konsekuensinya dikosongkan saja atau diisi, bisa positif dan negatif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Oke. Ya. Nah, setelah sudah begini, tinggal diajukan saja teman-teman. Ya. Oke. Nah, sudah diajukan. Ya. Berarti sudah selesai ya, teman-teman. Nah, kalau sudah diajukan, ada satu hal yang teman-teman saya coba di sini dan kita akan lihat ya teman-teman. Setelah sudah diajukan teman-teman, kita bisa mengisi yang namanya rencana aksi ya. Nah, kata rencana aksi adalah laporan SKP bulanan teman-teman. Di sini coba ya. Nah, cara masuk ke rencana aksi adalah dengan mengklik penilaian ya. Nah, rencana aksi contohnya meningkatnya kapasitas masyarakat kelautan, penugasan dari gubernur, tambah rencana aksi. Contohnya di bulan itu Januari rencana aksinya apa? Contohnya karena ini Januari ya, terselenggaranya perumusan kebijakan di bidang lautan dan perikanan sesuai urusan yang menjadi kewenangan SKPD. Oke. Nah, selanjutnya terlaksananya kegiatan pengendalian dan penyusunan harusnya rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan tahun anggaran 2023. Contohnya meningkatnya produksi perikanan. Oke. Terselenggaranya penyusunan program kerja terkait upaya peningkatan produksi perikanan tahun 2023. Ini contohnya karena ini awal bulan, maksudnya bulan di tahun 2023 semuanya perencanaan saja ya teman-teman. Kemudian meningkatnya luas kawasan konservasi pelautan, contohnya terselenggaranya forum
koordinasi dan rapat kerja terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi Papua tahun 2023. Oke. Kita tambah lagi, meningkatnya kualitas mutu produk kelautan perikanan. Oke. Terlaksananya pembinaan terhadap unit teknis yang mengawasi produksi kelautan dan perikanan sesuai kewenangan dinas. Contohnya, meningkatnya kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan. Contohnya ini terselesaikannya program penyusunan program kerja kemitraan masyarakat kelautan dan perikanan tahun 2023. Contohnya. Oke, dimasuk. Sekarang bagaimana? Karena ada salah satu konten yang saya singgung tentang pembuatan link. Di mana linknya dimasukkan ya? Linknya dimasukkan. Kita kembali ke SKP tadi penilaian. Itu kan rencana aksinya sudah ada. Seperti begini rencana aksinya ya. Sudah diisi tadi. Sekarang kita tinggal membuat SKP bulanan, khususnya bukti dukungnya ya. Seperti begini teman-teman. Jadi ini bukti dukung, ini tinggal tambah, akan diminta di situ ya. Kita masukkan folder eviden SKP tahun 2023 kurung kan tahun 2023 ya, bulan Januari TW1 karena pakai sistem peribulanan ya. Tinggal copy paste link yang tadi ya. Linknya di copy di bawah, di atas itu namanya. Jadi bukan linknya di copy di atas ya. Oke. Realisasinya contohnya ya. Penerima meningkatnya kapasitas, tapi bukan ini yang kita lihat ya. Ini yang kita lihat rencana aksi. SKP bulanan yang menjadi perhatian teman-teman itu adalah ini, rencana aksi terselenggaranya penyusunan program kerja. Jadi realisasinya apa? Misalnya 1 dokumen rencana kerja, 1 dokumen. Misalnya sumber data dokumen rencana kerja SKPD. Contohnya seperti begitu ya. Itu untuk pengisian SKP bulanan ya teman-teman. Selaku jabatan pimpinan tinggi, kita juga dapat mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan. Cara mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan adalah dengan mengklik matriks peran hasil ya teman-teman. Di sini sudah ada
sudah dibuat ya tim-timnya. Kepala bidang produksi jadi ketua tim ya, kepala bidang jadi ketua tim ya. Bisa generate SKP organisasi ya, generate SKP organisasi, generate SKP organisasi, generate SKP organisasi. Oke, tinggal dibuat matriks peran hasil. Tim kerja ya. Oke, cara untuk menurunkannya selain tadi pakai tim kerja, sebenarnya kita pakai matriks peran hasil ya teman-teman. Itu lebih gampang, jadi kita tinggal pilih saja yang namanya pejabat struktural, kita tambahkan ya. Contohnya ini kepala bidang produksi kelautan dan perikanan tanpa rencana hasil kerja di beliau. Nah, oke. Kenapa 500 harus diisi di sini teman-teman? Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan terhadap DRB. Nah, bisa tambah, kita bisa buatkan SKP nya, kita bisa buatkan SKP nya ya teman-teman. Nah, itulah kelebihan SKP GPT. Oke ya, kira-kira demikian. Kalau untuk mengecek SKP bawahan bisa seperti begini ya. Ini yang dimaksudkan, kita bisa mengecek SKP nya yang sudah selesai. Lihat, kita sudah lihat. Nah, kita bisa edit status. Kalau pengajuan persetujuan berarti sudah disetujui. Kalau draft dia akan kembali lagi konsep dan bisa diedit ya teman-teman. Nah, itu yang dinamakan pimpinan punya kewenangan ya untuk meng-ACC atau tidak meng-ACC SKP ya. Nah, oke, kira-kira demikian dapat saya tunjukkan secara simpelnya. Semoga dapat berguna ya bagi teman-teman dalam menyusun SKP.